Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya gak kelihatan sebagai pejuang. Apalagi pahlawan. Wajah saya gak ada tuh masuk orang. Potret saya juga gak jadi tontonan orang. Saya hanya bisa berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Ya, RT yang saya pimpin seluruh warganya pro demokrasi. Mereka akan mendukung segala bentuk pelaksanaan demokrasi tanpa syarat. Dengan beringas, mereka akan berkuat kalau ada yang anti demokrasi. Saya mah gampang aja tuh kalau mau mengerahkan mereka untuk maju mempertahankan demokrasi. Pokoknya mah semuanya udah kompak kalau soal urusan membela demokrasi. Gak percaya? Demokrasi! 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 Bener kan saya bilang? Hanya salahnya sedikit. Gak ada yang benar-benar mengerti apa itu arti demokrasi. Pokoknya mah demokrasi itu bagus, layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, saya kira sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa itu arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang bisa menjadikannya bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa itu arti demokrasi. Pernah sewaktu-waktu RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan mendapat kunjungan petugas yang mengaku dari kelurahan. Katanya mereka akan mengadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicapik sebanyak 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti warga yang lain juga merelakan kehilangan demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita di masa yang akan datang, ya toh? Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Kami bingung, hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa ini teh? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk gang. Kotan kami menolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak mungkin, itu tidak mungkin bisa. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama, kata petugas tersebut. Kami semakin bingung. Bagaimana membuat keputusan tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dan dengan difungsikannya Gang Gugus Depan ini menjadi jalan tembus kendaraan bermotor, maka mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang akan lebih cepat. Itu berarti telah menerapkan efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet, bajai, semua akan bisa masuk. Itu kan
merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung sebelah. Karena sudah diperhitungkan baik-baik. Ya toh? Diperhitungkan baik-baik bagaimana? Kan kami tidak pernah ditanya soal apa-apa. Tanah ini milik kami. Tidak lama setelah itu, sejumlah warga dari kanan kiri kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kanan kiri kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang sangat mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Dan setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tak menyetujui usul itu. Setelah itu mereka mewanti-wanti, malahan bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aneh kan? Aneh. Berbuat tidak-tidak? Tidak-tidak bagaimana? Sekarang posisi kami itu sedang terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum juga sempat kami membuat rapat untuk melakukan perundingan, pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dan dengan difungsikannya gang bus depan ini menjadi jalan tembus kendaraan bermotor, maka mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang akan lebih cepat. Itu berarti telah menerapkan efisiensi dan efektivitas kerja. Mikrolet, bajai, semua akan bisa masuk. Itu kan merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung sebelah. Karena sudah diperhitungkan baik-baik. Ya toh? Diperhitungkan baik-baik bagaimana? Kan kami tidak pernah ditanya soal apa-apa. Tanah ini milik kami. Tidak lama setelah itu, sejumlah warga dari kanan kiri kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kanan kiri kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang sangat mulia. Setelah menghimbau, mereka mengingatkan lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Dan setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tak menyetujui usul itu. Setelah itu mereka mewanti-wanti, malahan bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aneh kan? Aneh. Berbuat tidak-tidak? Tidak-tidak bagaimana? Sekarang posisi kami itu sedang terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum juga sempat kami membuat rapat untuk melakukan perundingan, pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Ah, tidak, tidak, ini suara apa? Ini suara apa? Hah, bulldozer? Hah, tidak. Hah, jangan, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah ada di sini. Dulu, kakek-kakek kami tanahnya lebar. Tiap orang punya tegalan dan beberapa rumah. Tapi semua itu sudah dibagi-bagi anak cucu. Ada yang sudah dijual, tapi ini tanah warisan.
Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami tinggal kandang ayam. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan Pak, jangan. Kita belum selesai berunding. Kami tidak pernah bilang setuju, tidak pernah. Diganti berapapun, kami tidak akan mau Pak. Ini harta kami satu-satunya sekarang. Hah? Suara apa itu? Siapa mereka? Apakah itu aparat yang dikirim untuk melindungi rakyat? Oh, tidak, tidak. Mereka bukan aparat. Mereka satpam. Lawan mereka, lawan mereka. Ambil senjata masing-masing. Ambil. Ayo kita mundur, kita mundur. Kita tak mampu melawan mereka, kita mundur. Saya akan pergi ke majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu, supaya mereka bisa menggagalkan rencana mereka. Dengan memakai kebaya ini, semoga saya terlihat seperti keturunan Ningrat, sehingga saya akan lebih dihargai. Assalamualaikum Pak, saya petugas dari kelurahan, izin mau bertemu dengan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak. Mangga. Tuhan Maha Besar, saya benar-benar tidak tahu. Tolong maafkan atas kelancangan karyawan-karyawan saya. Saya sungguh benar-benar tidak memperbolehkan siapa saja untuk membuat tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Maafkan saya, tolong sampaikan maaf saya ini kepada seluruh warga Ganggugus Depan. Ya Pak. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu. Akan aku adukan kamu kepada Jaksa Agung. Dulu, sewaktu dia miskin, dia sering mampir ke warung aku. Biar orang semacam ini ditindak. Dasar asuk. Astagfirullahaladzim. Allah, apa ini? Tidak usah dihidangkan makanan apapun. Saya datang ke sini bukan untuk bertamu. Saya datang ke sini membawa suara rakyat. Saya datang ke sini untuk menuntut keadilan. Keadilan untuk kamu. Dan saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya mendapatkan keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Tunggu sebentar. Ini 250 juta. Apa ini? 250 juta? Dengan uang ini saya bisa memperbaiki rumah. Dengan uang ini saya bisa membayar kredit motor. Dengan uang ini saya bisa melunasi utang-utang saya. Baik Pak, saya terima. Kalau begitu saya permisi, mohon pamit. Assalamualaikum. Anak-anakku, keluargaku, pokoknya hidup kita akan berubah. Kita akan jadi orang kaya. Keesokan harinya saya umumkan kepada seluruh warga Ganggugus Depan perihal hubungan saya bersama Pak Direktur kemarin. Saudara-saudara semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang hanya sedikit. Berat sekali.
bahkan terlalu berat. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa kita. Lagi pula kan, semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter itu untuk pembangunan jalan yang menunjang pembangunan ini. Supaya apa? Supaya tercapai masa depan kita yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Ayo kita pergi. Sejak saat itu, semuanya benci kepada demokrasi. Seluruh warga RT Gang Gugus Depan yang saya pimpin, semuanya menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh tepan badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Apapun yang terjadi, saya siap mempertahankan demokrasi sampai darah penghabisan. Habis, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada yang lain?